Halo teman-teman, kita lanjut ya menjawab mualaf yang satu ini. Oke lah teman-teman, gak usah lama-lama, kita langsung aja lihat videonya. Yang perlu kamu ketahui, orang-orang yang menyembah Yesus itu di akhir akhirat nanti akan diusir oleh Yesus. Coba buka Matius 7, santai aja, santai ya. Matius 7 ayat ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan sebentar. Dia, kamu baca ayatnya satu-satu dulu. Matius 7 ayat ke-20 aku jelasin, nanti lanjut ayatnya aku jelasin gitu loh. Yang diulangi tadi, Matius 7 ayat ke-20, ayat ke-20-nya doang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yang 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Oke. Sekarang di dunia ini, siapa yang bermujizat atas nama Yesus? Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Siapa? Orang Islam apa orang Kristen? Kudus, orang Kristen. Nah, mungkin teman-teman juga tidak tahu maksud dari ayat ini. Hati-hati ya teman-teman, kalau kita tidak paham maksud dari ayat ini, bisa aja melunturkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tapi ingat ya teman-teman, sebagai orang yang percaya, kita harus yakin dengan ucapan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 3 ayat 13 dan 16, yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia, yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Dan ayat ke-16-nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silahkan teman-teman, untuk merenungkannya sejenak sebelum kita jelaskan maksud dari ayat yang kita bahas ini. Oke ya teman-teman, sekarang kita jawab dia, karena mungkin dia juga harus tahu ini. Oke ya bro, kita mulai. Tapi perlu diingat ya, seperti video yang sebelumnya, saya bukan gembala atau pelajar teologi. Saya hanya orang yang suka belajar dan orang yang suka mencari kebenaran. Oke ya teman-teman, jadi kalau salah tafsir saya mohon maaf. Oke, lanjut. Seperti biasa, kalau kita mau tahu isi pesan yang disampaikan dalam ayat Alkitab, kita harus baca semua satu perikop. Nah, di perikop ini berbicara tentang hal pengajaran yang sesat. Oke, langsung aja ya kita baca ayatnya. Matius 7 ayat 15-23. Berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan
mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di ayat ini berpesan pada kita supaya kita melihat guru-guru pengajar kita, atau pembawa-pembawa pesan Tuhan untuk kita. Seperti pendeta, ustadz, pastor, dan lain-lain, dan di ayat ini juga mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka, yang artinya dari sifat, dan dari sifat perilakunya. Orang-orang yang menjadi murid guru-guru itu, kamu tahu ajarannya benar atau salah. Dan di ayat ini juga dikatakan, semua orang bisa melakukan apa yang ajaib dengan nama Tuhan, mengusir setan, bernubuat, dan semacamnya, karena Yesus adalah Allah itu sendiri, seperti dikatakan Yesus dalam kitab Yohanes 14 ayat 9. Berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, sudah paham kan bro, iman Kristen seperti apa? Makanya kalau kalian mengaku Allah YHWH itu Allah SWT, maka kalian juga akan kena ayat ini bro. Karena kalian juga mengusir setan dengan nama Tuhan, dan kalian juga bernubuat dengan nama Tuhan, dan kalian juga menyebut nama Tuhan. Jadi sudah paham kan sekarang bro? Pada akhirnya nanti Tuhan Yesus akan jujur kepada kalian bro. Pas akhir zaman dia akan berkata, aku adalah Allah YHWH dan aku bukan hanya sekedar nabi, tapi akulah dia, yang akan mengadili manusia, dan akulah Tuhan semesta alam. Oke, kita lihat dan baca lagi ayatnya pelan-pelan. Oke ya bro. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru, kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Nah, udah paham kan bro? Ada kata juganya di sana, yang artinya ada orang melakukan itu, persis seperti itu, tapi memakai nama Tuhan yang lain, yang dikira itu dia, tapi Yesus tidak mengenal mereka, padahal dia Allah YHWH itu sendiri. Ya kamu mikir aja ya bro, apakah itu kena ke kamu atau tidak, dan aku ucapkan selamat berpikir ya bro. Dan di ayat ini orang yang bertanya, mengira bahwa dia juga mempercayai hal yang sama, padahal Tuhan Yesus tidak mengenal mereka, maka Yesus akan mengatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ih, ngeri deh kalau dibayangkan, tapi aku tetap berdoa buat kamu bro, semoga kamu tidak kena ayat ini, yaitu kata yang terakhir, yang berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Makanya bro, mending kamu baca Al-Quranmu, belajarlah ajaranmu sendiri, dan saran saya ya bro, carilah ajaran yang benar di Al-Quranmu, jangan kamu ambil semua, yang jelek dibuang, yang baik diikutin, oke ya bro. Sekian video kali ini, semoga Tuhan Yesus saya memberkati kalian semua, amin.